Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Hidup Tak Selalu Baik-Baik Saja, karya Zizi Aurora. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bagian ke-7 dari buku ini. Before die, everything always change. Kenyataannya, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidup adalah pengendaraan yang gila, dan tidak ada yang menjaminnya. Eminem. Judul itu sebenarnya sudah saya gunakan sebagai caption di salah satu postingan Instagram saya. Saat itu saya sedang melihat anak-anak kampung yang sedang bermain layang-layang di ladang tebu yang baru saja dipanen. Hidup terlalu cepat berubah, begitu pikir saya saat itu. Terlebih saat itu, saya baru saja tiba di kampung setelah sebulan lamanya saya tinggal di luar kota. Hanya sebulan dan semuanya dengan cepat berubah. Termasuk hidup saya, juga orang-orang di sekitar saya. Ya, sebelum kematian hadir, segala sesuatunya akan selalu berubah. Tahun paling melankolis. Di tengah pandemi COVID-19 yang sejak 2019 lalu menyerang Wuhan, lalu tiba di Indonesia dan hampir sepanjang 2020, wabah ini menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Sekolah, bekerja, dilakukan di rumah. Pesta-pesta pernikahan ditunda. Pasar tradisional di beberapa daerah sempat tutup, banyak karyawan dikenai PHK. Banyak usaha yang ditutup, kolab, atau pemasukan seret. Dalam satu tepukan, dikarenakan wabah ini, seluruh dunia berubah. Pemerintah mempersiapkan kebijakan-kebijakan baru. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Di antara kita mungkin juga ada yang merasakan dampak dari pandemi ini untuk berkarir atau hidupnya. Segalanya pun akhirnya berubah. Banyak orang yang merencanakan pernikahan juga harus ditunda. Banyak pemburu beasiswa kuliah yang akhirnya kehilangan kesempatan karena banyak beasiswa yang ditutup atau ditiadakan. Apa yang sudah direncanakan di awal akhirnya harus rela diundur dan ditunda. Bahkan di media sosial ramai lelucon seperti ini. Januari, Februari, Corona 2021. Cepat amat ya. Iya, tahun 2020 rasanya menjadi cepat sekali. Padahal sepertinya kita tidak melakukan apa-apa karena banyak aktivitas dilakukan di rumah. Iya, semuanya akan selalu berubah. Yang tadinya baik-baik saja akan berubah menjadi tidak baik-baik saja. Demikian siklus berganti dan berputar. Kita harus selalu siap menghadapinya. Bayangkan jika sebelumnya kita tidak pernah ditempa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan atau hidup yang tidak baik-baik saja. Mungkin kita akan kaget menghadapi perubahan yang cepat ini. Mungkin juga kita tidak siap setiap kali menghadapi perubahan. Itulah mengapa di penambahan sebelumnya, kita membahas tentang berterima kasih pada hidup yang tidak baik-baik saja. Ya, karena semuanya akan selalu berubah dengan cepat dan tak terduga. Saya kira saya akan menyerah, menghadapi hidup yang tidak selalu baik-baik saja. Pernahkah di antara kita ada yang berpikir untuk menyerah? Kalaupun di antara kita ada yang pernah menyerah, saya pikir itu adalah satu hal yang wajar. Saat kita berpikir untuk menyerah, mungkin posisinya kita sedang sangat tertekan dan tidak punya tempat untuk berbagi keluh kesah. Tidak tahu harus melakukan apa lagi setelah segala yang dilakukan, rasanya sia-sia. Oke, jika perasaan menyerah itu tiba-tiba muncul, tapi di sisi lain pasti ada sesuatu di dalam diri kita yang meminta bertahan atau bahkan menghadapi segalanya seperti yang sudah saya katakan di atas. Jadi, haruskah kita bertahan? Iya, kita harus selalu mencoba bertahan dan menghadapi. Kenapa? Jika kita tidak pernah mencoba untuk bertahan dan menghadapi, kita tidak akan pernah tahu kekuatan kita. Kita tidak akan pernah bisa menilai sekitar kita, juga diri kita sendiri. Hidup tidak selalu baik-baik saja. Ingat, jika kita memilih menyerah, bahkan sebelum menghadapi, kita juga akan menemukan hal lain yang tidak baik-baik saja. Begitu seterusnya, sebab memang tidak ada yang selalu baik-baik saja. Dengan kita menghadapi, kita akan sadar bahwa seiring waktu semuanya akan berubah. Tangis itu akan berubah menjadi tawa, sedih berubah menjadi bahagia.
Kalaupun kita harus bertemu dengan kesedihan atau kekecewaan yang lain, saya kira kita akan lebih siap menghadapi. Saya pun pernah berpikir untuk menyerah akan suatu hal yang harus saya hadapi. Setiap kali ingin menyerah, selalu saja sesuatu dalam diri saya meminta bertahan dan mencoba menghadapi. Sampai akhirnya saya selalu menghadapi sampai akhir dan ternyata saya mampu. Kok bisa ya? Iya, kok bisa ya? Ternyata kita lebih kuat dari apa yang kita duga. Begitu seterusnya, sehingga kita menjadi kuat dengan sendirinya. Kadang ketika kita menghadapi sesuatu yang lain di depan dan kembali ingin menyerah, tengok sebentar ke belakang. Saat kita melihat bahwa kita pernah berhasil melewatinya, itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk melewatinya lagi. Jadi, ya hadapi dulu, jangan buru-buru menyerah. Kita juga orang-orang di sekitar kita berubah. Setiap dari kita pasti berubah, entah karena keadaan, faktor lingkungan, sehingga kita harus selalu menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Orang-orang di sekitar kita pun akan berubah, bisa berubah ke arah yang lebih positif, bisa juga ke arah yang negatif. Semua itu serba mungkin, karena memang segala sesuatunya bisa berubah kapan saja. Maka jangan heran jika orang-orang di sekitar kita juga kemudian berubah. Mereka yang awalnya baik-baik saja dengan kita justru berbalik haluan dan memusuhi kita. Lalu mereka yang tadinya memusuhi kita memutar haluan dan berbalik hati dengan kita. Kita harus siap dengan itu semua. Sifat manusia itu seperti angin yang bisa berubah kapan saja. Kita harus menyadari biar kita nggak kaget kalau sewaktu-waktu kita kehilangan orang terdekat kita. Tante Dea memilih jalan hidupnya sendiri setelah berbagai konflik yang ia alami di kampung halaman. Konflik dengan keluarganya, saudara-saudaranya, sampai salah satu saudara kandungnya melarang dirinya menginjakan kaki di rumah orang tuanya. Padahal sebelumnya mereka baik-baik saja, selalu akur, membuat kue hari raya setiap tahun, sampai akhirnya semua berubah dalam satu tepukan. Sejak saat itulah Tante Dea tidak pernah terlihat pulang ke rumah orang tuanya. Saat ia berkunjung ke Jogja, ia tinggal di hotel atau penginapan dan mengajak saya ketemuan di luar diam-diam. Saya yang dekat dengan Tante Dea sejak kecil menjadi terlibat karena ayah saya juga ikut melarang saya dekat-dekat lagi dengan Tante Dea. Saya tidak bisa, tentu saja. Saya tidak bisa menjauhinya karena saya merasa tidak terlibat. Itu masalah orang tua. Saya tidak ada di sana sehingga tidak masalah jika saya tetap dekat dengan tante. Saya juga bukan anak kecil lagi yang bisa dilarang-larang dekat dengan siapapun. Akhirnya sampai hari ini saya tetap dekat dengannya. Iya, secepat itu semuanya berubah. Hari raya menjadi sepi dan hambar. Tidak ada kumpul-kumpul keluarga seperti tahun-tahun sebelumnya. Hati yang belum siap menerima perubahan terkadang menjadi sakit dan sering rindu masa-masa dulu. Tapi sudahlah, kita hanya perlu menyiapkan hati jika semuanya benar-benar berubah, bahkan jika berubah ke arah yang lebih menyakitkan. Bukankah hati ini harus selalu siap menerima perubahan? Hati-hati dalam cinta. Saat saya menulis bagian ini, saya membaca sebuah quotes di Instagram @jalanbarubook yang isinya dari seluruh bentuk kehati-hatian dalam cinta, mungkin yang paling penting bagi kebahagiaan sejati. Cinta itu perjalanan paling melankolis dalam hidup. Kok dibahas di bagian ini? Bukannya perjalanan asmara harusnya dibahas di atas ya? Sebab kita akan bicara tentang cinta yang bisa mengubah segalanya. Itulah kenapa dibahas di sini. Cinta itu bisa mengubah bukan hanya sikap, tetapi keseluruhan dari dalam diri kita bisa saja berubah seketika. Itulah alasannya kenapa kita harus berhati-hati dalam cinta jika tidak ingin kehilangan kebahagiaan sejati. Sebagai contoh dalam pernikahan misalnya, banyak orang menikah hanya karena cinta, sehingga sering mengabaikan perlakuan-perlakuan kurang pantas yang sebenarnya sudah bisa dibaca sebelum menikah. Tetapi banyak orang kemudian memaklumi dan meyakini bahwa orang tersebut akan berubah dan memutuskan menikah dengan orang tersebut. Lalu setelah menikah dan terbuka semua sifat aslinya,
Kita berpikir bahwa dia berubah, padahal tidak berubah. Kita hanya tidak tahu karakter-karakter aslinya selama ini. Profesor Andre Christensen dari UCLA, kepribadian seseorang belum tentu berubah seutuhnya pada pasangan yang telah menikah. Sehingga tidak heran dalam rumah tangga pasti muncul konflik, entah itu konflik besar ataupun kecil, akibat perbedaan pandangan. Ada saja orang yang tidak bisa mengubah wataknya, meskipun mereka mencoba, dan sia-sia saja jika kita menuntut pasangan agar mengubah wataknya tersebut. Beruntung jika kita punya banyak stok untuk saling memaafkan, tapi jika setiap kesalahan kita pendam dan menjadi dendam, rasa cinta tidak akan mengcover segalanya. Perlahan rasa cinta itu justru hilang, dan lama-kelamaan diikuti keributan-keributan di mana dua orang yang menikah akhirnya saling menuntut dan mengutamakan egonya masing-masing. Itulah kenapa berhati-hati dalam cinta itu perlu, supaya kita tidak terjebak, juga tidak terlena. Jika kita terjebak dalam cinta yang salah, bukan tidak mungkin akan merenggut kebahagiaan kita pula. Cinta pun akan berubah, bukan lagi cinta, melainkan benci dan dendam. Kita juga tidak selalu di atas. Kedudukan, jabatan, posisi, atau apapun itu bukanlah sesuatu yang selamanya. Semuanya bisa berubah. Kedudukan itu bisa hilang kapan saja. Kita tidak bisa memastikan kapan dan bagaimana, tapi jika kita masih merasa berbangga diri karena kedudukan, itu salah. Segalanya tidak selalu berjalan sesuai yang kita harapkan, jadi bisa saja semuanya berubah. Mulai hari ini, kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa memastikan bakal selamanya di atas, juga tidak selamanya di bawah. Rudy merasakan hartanya habis-habisan setelah ia terlena harta, tahta, wanita. Awalnya ia hidup makmur dengan seorang istri dan 3 orang anak. Ia bekerja di salah satu perusahaan dan bisa dikatakan pada saat itu ia termasuk orang terkaya di kampung. Mobilnya 3 dan hampir sering ganti mobil. Rumahnya bagus dan luas, dilengkapi dengan garasi yang tidak kalah luas dengan rumahnya. Ketika anak ketiganya belum genap 5 tahun, Rudy jatuh cinta dan ingin menikah lagi. Yang lebih mencengangkan, perempuan yang hendak Rudy nikahi adalah adik iparnya sendiri. Tak perlu ditanyakan lagi bagaimana istri pertamanya. Ia tidak setuju dan sakit hati tentu saja. Tapi ia tidak bisa melakukan banyak hal lantaran apa yang ia nikmati adalah hasil kerja keras suaminya. Ia tidak bekerja dan untuk berontak pun ia tidak punya kuasa. Akhirnya ia merelakan suaminya menikah siri dengan adiknya. Beberapa tahun kemudian saat Rudy sudah memiliki anak dari pernikahan keduanya, ia diketahui korupsi di kantornya. Seluruh aset ditarik sebagai ganti rugi dan ia nyaris kehilangan segalanya. Beruntung ia tidak dikeluarkan dan hanya dilengserkan dari jabatannya. Belum selesai sampai di situ. Rudy kemudian jatuh sakit selama beberapa tahun dan sisa hartanya terpaksa harus ia gunakan untuk berobat. Saat ia sakit pun, yang sibuk mengurusi adalah istri pertamanya. Setelah menderita sakit yang cukup parah, kondisi Rudy tidak semakin membaik sampai akhirnya ia meninggal dunia. Keluarganya kemudian mendapat uang kematian dari perusahaan dan itu digunakan untuk membuka usaha kecil-kecilan. Anak pertama dari pernikahan pertamanya yang sudah beranjak dewasa mendirikan konter pulsa dan HP di sebelah rumah mereka. Istri pertama yang memiliki keterampilan menjahit membuka usaha menjahit untuk menyambung hidup mereka. Dalam satu tepukan, hidup bisa berubah seketika. Sebenarnya tidak ada yang perlu kita banggakan atau kita sombongkan, sebab hidup ini adalah sebuah siklus. Hidup ini adalah sebuah siklus yang terus berputar dan setiap dari kita akan mendapatkan gilirannya masing-masing, baik itu giliran merasakan hidup enak atau giliran mendapatkan hidup susah. Bahkan saya pun berubah. Saat kita sibuk menilai orang lain berubah, pernahkah kita melihat pada diri kita sendiri bahwa kita pun berubah? Entah itu karena lingkungan, keadaan, faktor internal dari dalam diri, atau teman-teman bergaul. Terkadang diri kita juga berubah tanpa kita sadari. Beberapa orang bahkan bisa berubah drastis karena keadaan.
Karena keadaan, iya, karena keadaan, dan inilah yang paling tidak kita sadari. Saat kita berubah secara penampilan, mungkin akan banyak orang yang tahu karena itu bisa dilihat dengan mata. Tetapi orang yang berubah karena keadaan tidak mudah terbaca kecuali jika kita benar-benar memperhatikan segala tingkah lakunya. Seperti ketika keadaan memaksa saya untuk menjadi siswa yang berbeda dari siswa lainnya. Sejak SMA, saya selalu absen ketika teman-teman SMP mengadakan reuni setiap tahunnya. Entah kenapa saya selalu tidak bisa meninggalkan kegiatan saya di organisasi, les, kegiatan di sekolah, atau kerja part-time. Saya pasti akan memilih untuk tidak datang reunian daripada harus tidak datang di kegiatan-kegiatan yang menyibukkan saya semasa SMA. Ternyata alasan saya hanya satu. Saya sadar bahwa saya memiliki keinginan yang kuat untuk pergi kuliah. Sebab ketika SMP, saya pernah berkata bahwa saya tidak ingin kuliah karena tidak sanggup biayanya. Sementara ketika saya duduk di bangku SMA, hampir 98% teman-teman saya berkeinginan melanjutkan cita-cita untuk kuliah. Dari situlah teman-teman SMP kemudian menilai saya berubah. Oke, saya akui saya berubah. Tapi saya tidak punya pilihan lain selain itu karena saya sedang memperjuangkan beasiswa kuliah. Setelah semua yang saya lalui, saya mendapat 2 beasiswa dari yayasan untuk kuliah di sebuah universitas di bawah naungan mereka dan 1 beasiswa dari pemerintah untuk kuliah di sebuah universitas negeri. Saya pun memutuskan mengambil beasiswa dari pemerintah dan melanjutkan studi ke salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Iya, setiap orang berhak berubah karena apapun. Akan lebih baik jika perubahan-perubahan itu mengarah pada sesuatu yang lebih baik. Meskipun, katakanlah orang akan selalu mengomentari perubahan kita. Tapi saya pribadi sudah terlanjur terbiasa untuk tidak mendengarkan semua komentar orang. Malah melelahkan sebab saya mulai menyadari bahwa saya akan berubah, kita semua akan berubah, mereka juga akan berubah. Saya juga ingin mengikuti perubahan itu. Dunia ini berkembang dan terus mengalami perubahan. Dulu ketika saya kecil, saya bersama geng, saya lebih suka bermain di sungai, sawah, dan memainkan banyak permainan tradisional. Lahan bermain kami dulu adalah semesta. Kami belum mengenal gadget, bahkan sebagian besar dari kami tidak memiliki handphone. Itu dulu. Hari ini, kita bisa lihat anak-anak usia dini yang sudah jago memainkan gadget. Kesehariannya disibukkan di depan gadget, mengikuti perlombaan game online, kemana-mana bawaannya gadget. Bahkan hari ini sudah jarang kita temukan anak-anak yang rela main di sungai atau di sawah. Mereka pun sudah bermain dengan cara yang berbeda. Sekalipun bertemu dan berkelompok, di tangan mereka pasti tergenggam gadget, dan mulailah mereka sibuk dengan gadget masing-masing. Kalau ditanya sedang apa, pasti mereka jawab sedang mabar atau main bareng. Oke, kita sadar ya, dunia ini berubah, dunia berkembang. Kita jelas tidak bisa diam saja. Mau tidak mau, kita juga harus mengikuti perkembangan itu. Kalau kita memilih untuk tetap primitif, bisa jadi kita ketinggalan banyak. Lihat saja sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berumur saja mulai belajar mengoperasikan gadget. Apalagi kita yang masih muda dan menjadi harapan bangsa. Perubahan itu perlu, sebab perubahan tidak selalu mengarah pada hal-hal negatif. Kita pun harus selalu menyiapkan diri mengikutinya. Jangan anti dengan perubahan. Jangan merasa cukup dengan diri kita yang sekarang. Jika aplikasi saja sekali harus diupdate, sesekali harus diupdate, apalagi diri kita, apalagi ilmu kita, ya harus tetap diupdate dong. Kita hidup ini sudah sulit, sudah tidak mudah, sudah tidak selalu baik-baik saja. Jadi apa salahnya mengupdate diri kita dengan perubahan-perubahan yang terjadi, supaya kita lebih survive menghadapi hidup ini. Sekian audiobook kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.